Sementara kerap serang pengunjung, seekor anjing liar dievakuasi tim Damkar Jakarta Pusat. Petugas Damkar yang menerima laporan langsung mengevakuasi anjing ke Sudin KPKP. Pengunjung kantor YLBHI di Jalan Mendut Menteng, Jakarta Pusat ini sontak ketakutan saat didekati seekor anjing liar. Pria tersebut bahkan harus beberapa kali memukul sepeda motornya dengan helm untuk mengusir anjing tersebut. Meski ukurannya terbilang kecil, namun anjing tak bertuan ini cukup merasakan. Diduga anjing ini merupakan hewan peliharaan yang sengaja ditelantarkan pemiliknya dan kelaparan sehingga kerap menyerang warga. Petugas Damkar Sektor Menteng yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi. Anjing dievakuasi dan dibawa ke kantor Damkar Sektor Menteng untuk nantinya diserahkan ke Sudin KPKP. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Anyus melaporkan. Sementara pemirsa, konflik antar warga melawan gajah liar kembali pecah di Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Kawanan gajah liar meringsek masuk hingga merusak perkebunan warga seluas 10 hektar. Kawanan gajah liar penghuni Taman Nasional Waikambas kembali memasuki wilayah permukiman warga. Kali ini, konflik warga versus gajah terjadi di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. 6 ekor gajah dilaporkan telah mulai memasuki area persawahan warga. Masyarakat desa bersama aparat gabungan pun berusaha mengusir mamalia raksasa tersebut agar dapat kembali masuk ke habitatnya. Hingga berupaya selama kurang lebih 10 jam, gajah akhirnya kembali ke hutan kawasan Waikambas. Jumlah gajah 6 ekor, 5 dewasa, 1 anak. Upaya kita sendiri untuk mengatasi ini agar tidak terjadi lagi seperti apa, Pak? Ya, sampai saat ini kita baru bisa melakukan penjagaan dan penghalauan. Kejadian gajah masuk ke permukiman bukan baru kali ini terjadi. Kawanan gajah liar sudah terus keluar area hutan sejak 4 bulan terakhir. Warga pun mengaku telah merasa lelah menghalau gajah dan menuntut ganti rugi ke pemerintah atas seluruh kerugian yang mereka alami akibat ulah gajah liar tersebut. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto Anyus melaporkan. Kapal motor penumpang tenggelam di perairan Selat Bali setelah bertolak dari pelabuhan Landing Craft Tank ALCM ke Tapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali. Data penumpang sementara, sebanyak 53 penumpang dengan 12 ABK berada di dalam kapal naas tersebut. Hingga kini 29 penumpang ditemukan selamat, sementara 4 penumpang dinyatakan meninggal dunia. Belum diketahui secara pasti penyebab tenggelamnya kapal naas tersebut. Pencarian kapal dan korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, namun terkendala cuaca buruk. Puluhan keluarga korban terus berdatangan di area pelabuhan. Mereka berharap anggota keluarganya yang menjadi korban kapal tenggelam dapat segera ditemukan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Anyus melaporkan. Api berkobar dari dalam jurang di kawasan Sitinjau Laut, Kecamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Api berasal dari sebuah truk bermuatan obat nyamuk cair yang terjun ke dalam jurang sedalam 10 meter dan terbakar. Sopir dan kernet truk dievakuasi oleh warga dari dalam jurang dalam kondisi luka bakar. Mereka kemudian dilarikan ke rumah sakit Semen Padang untuk penanganan medis. Sementara itu, 1 unit armada damkar diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga truk yang melaju dari arah Kabupaten Solok menuju Kota Padang ini mengalami remblong sehingga kehilangan kendali dan terjun ke dalam jurang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar Anyus melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi dan kondisi bangunan yang lapuk mengakibatkan sebuah tembok dan pagar sekolah SD ambruk. Akibatnya 2 motor dan 3 gerobak pedagang rusak. Longsor SDN 3 Neglang. Warga berusaha mengevakuasi 2 unit sepeda motor dan 3 gerobak pedagang yang terkena reruntuhan tembok, penahan tanah atau TPT dan pagar sekolah SD Negeri Pandeglang 3 di Kelurahan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Banten yang ambruk. Ambruknya tembok, penahan tanah, dan pagar ini lantaran intensitas hujan yang cukup deras mengguyur wilayah tersebut. Selain itu, usia yang cukup tua juga menjadi penyebab ambruknya bangunan. Di awal kejadian itu pas hujan deras itu agak sedikit turun itu tanah sedikit. Pas kita lihatin dari sini, lama-kelamaan itu makin gede longsornya.
Jadi ada motor yang jatuh, yang lebih Pak? Ada motor 2 sama gerobak 3 yang kena itu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara 2 motor dan 3 gerobak pedagang yang ada di sekitar rusak terdampak reruntuhan. Warga diimbau waspada karena curah hujan tinggi masih akan mengguyur wilayah Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa dari sejumlah sekolah menengah atas diikutsertakan dalam retret Laskar Pandu Satria, program pembinaan karakter pemuda di Provinsi Sumatera Selatan. Selama 10 hari mereka mendapatkan pelatihan disiplin dan mental. Ratusan siswa mengikuti program pendidikan karakter pemuda Retret Laskar Pandu Satria di Bumi Perkemahan Pramuka, Palembang, Sumatera Selatan. Siswa dari berbagai sekolah menengah atas ini akan digembleng selama 10 hari oleh pelatih dari unsur TNI dan tenaga lintas pendidik. Pelatihan disiplin dan mental melalui pendekatan yang tidak sekedar represif, melainkan pembinaan menyeluruh, meliputi mentalitas, nilai hidup, dan arah masa depan. Retret ini merupakan komitmen Pemprov Sumatera Selatan mencetak pemuda-pemudi tangguh dan berintegritas. Banyak orang tua yang ingin anaknya digembleng, dididik secara khusus untuk dapat menjadi pemuda-pemuda berkarakter, yang berdisiplin, tapi yang paling penting mereka menjadi pemuda yang berani berkompetisi. Anak ini agak kecemono kenakalan remaja sekarang. Sehingga mudah-mudahan dengan program yang diadakan oleh Pak Gubernur ini untuk membina anak-anak ini yang tadi akhlaknya kurang baik, mudah-mudahan menjadi baik dengan izin Allah. Melalui pembinaan karakter sejak dini, para siswa berprestasi diperkuat secara moral dan mental untuk tetap berada di jalur positif. Pendekatan ini juga menjadi sarana rehabilitasi bagi siswa yang terindikasi melakukan kenakalan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Lintas iNews Siang. Pemirsa, sopir truk nekat blokir Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta hingga mengakibatkan kemacetan parah. Polisi membubarkan aksi unjuk rasa ratusan sopir truk serta mengamankan 6 provokator. Polisi membubarkan pengunjuk rasa yang menutup ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu sore. Namun pengunjuk rasa menolak dan mencoba melawan. Polisi meminta massa membuka sebagian ruas jalan karena memicu kemacetan panjang. Polisi mengambil tindakan tegas dengan memaksa pengunjuk rasa membubarkan diri karena sudah mengganggu ketertiban umum. Polisi mengamankan satu persatu pengunjuk rasa dan dituding memicu keributan. Unjuk rasa ratusan sopir truk ini sebagai bentuk penolakan terkait kebijakan overdimension dan overload bagi kendaraan berat. Kebijakan tersebut dinilai merugikan para sopir truk karena bongkar muat barang dilakukan pihak perusahaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.